dance floor is yours and you're looking ready to set it on fire. Come on and cha-cha-cha with me, and I'ma cha-cha-cha with you tonight. I like it like that, she working that back. I don't know how to act. Kalian semakin dewasa semakin bingung. Apa sih pergaulan remaja itu? Dan kalian pengen tahu apa aja dampak positif dan negatif pergaulan remaja itu? Di sini aku kasih tahu, kita mau buat podcast tentang lingkungan pergaulan bebas. Saksikanlah podcast Remaja Cerdas Hindari Pergaulan Bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat cerita. Perkenalkan, nama saya Hendri Setiawan sebagai host dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Safika sebagai narasumber. Saya Ilham Rafiq Ananda Barata sebagai narasumber. Dan saya Alexa Divya Zindra Dewi sebagai closing. Selamat menyaksikan. Pergaulan bebas yang terjadi pada remaja sekarang ini dicontoh eksploitasi sosial di remaja sekarang. Sebagai seorang remaja, apakah kamu pernah berpikir bahwa lingkungan sosial di sekitar kamu terkadang memaksamu untuk mengikutinya? Di podcast kali ini kita akan membahas tuntas bersama dua narasumber kita, yaitu Nurul Safika dan Ilham Rafiq. Menurut Rafiq, apa sih definisi pergaulan remaja itu? Menurut saya, pergaulan remaja adalah proses interaksi sosial yang dilakukan oleh individu dalam masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Hal ini mencakup cara mereka menjalin persahabatan, berkomunikasi, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan teman sebaya maupun masyarakat. Baik, jadi seperti itu. Sekarang Vika, menurut kamu masalah di pergaulan remaja zaman sekarang itu apa aja sih? Banyak kasus remaja sekarang yang sering kita jumpai antara lain merokok di bawah umur, konsumsi alkohol, dan tawuran. Pergaulan itu berpengaruh besar dalam membentuk kepribadian seseorang, baik pergaulannya positif maupun negatif. Tapi di balik semua itu ada sisi positifnya, yaitu remaja lebih banyak berteman dan baik dalam kelompok usia maupun di masa dewasa. Apa sih langkah kalian agar remaja semakin cerdas dalam bergaul? Tentu saja langkah pertama saya yaitu memberi edukasi pada remaja betapa bahayanya pergaulan bebas. Kemudian menyarankan berbagai kegiatan positif seperti membaca buku. Kalau langkah saya akan memberi sosialisasi kepada orang tua agar memperhatikan anaknya agar tidak bergaul dengan sembarangan dan sering mengobrol dengan anak agar anak merasa aman dan nyaman. Pernah ada pepatah berkata, apabila berteman dengan penculiknya, kita akan ikut wangi. Sebaliknya, jika berteman dengan penculikan, kita akan ikut amis. Dengan kata lain, jika kita berteman dengan orang baik, rajin, dan pandai, kita akan juga tertular hal baik pula, begitu juga sebaliknya. Benar sekali, dari data yang saya baca, Indonesia terus menunjukkan tren mengkhawatirkan secara nasional. Angka perilaku seksual beresiko di kalangan remaja terus meningkat. Yang mengidap penyakit kelamin terdapat lebih dari 350.000 estimasi kasus HIV dan lonjakan 19.000 kasus sifilis. Dan studi mengatakan bahwa remaja usia 15 sampai 19 tahun menunjukkan sekitar 20% hingga 30% remaja di Indonesia mengalami penyakit kelamin. Parah sekali ya pergaulan bebas di zaman sekarang. Kita sebagai remaja harus berhati-hati. Lalu kesimpulan yang kita dapatkan yaitu, Jadi kesimpulannya adalah pergaulan bebas adalah perilaku yang membawa dampak negatif pada remaja, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan maupun kehidupan sosial. Rasa ingin tahu yang tinggi seringkali membuat seseorang mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Oleh karena itu, remaja harus pandai-pandai memilih teman dan lingkungan pergaulan yang positif. Menjadi remaja yang hebat harus pandai menjaga diri, membatasi dalam pergaulan, menolak ajakan orang lain yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Dukungan keluarga, pendidikan moral, dan nilai agama sangat penting untuk menghindari pergaulan bebas dan membentuk karakter yang baik.